Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Injil hari ini menyajikan pernyataan kedua tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Murid-murid Yesus tidak memahami arti salib karena mereka tidak dapat memahami seorang Mesias sebagai hamba. Mereka terus bermimpi tentang Mesias yang mulia. Ayat 43b sampai 44. Semua orang sangat kagum akan semua yang Yesus lakukan. Yesus berkata kepada para muridnya yang mesti selalu diingat mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Ada perbedaan yang sangat besar dengan harapan banyak orang, termasuk para murid sendiri. Di satu sisi, getaran dan kekaguman banyak orang atas segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan tampaknya sejalan dengan semua yang diimpikan banyak orang tentang Mesias yang akan datang. Namun di sisi lain, Yesus menegaskan bahwa dirinya akan dihukum mati dan diserahkan ke tangan manusia. Apa yang dikatakan Yesus menunjukkan bahwa dirinya bertentangan dengan harapan dan impian para murid dan banyak orang. Lalu ayat 45, pemberitaan tentang salib. Para murid Yesus tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Bagi mereka, salib begitu misteri, sehingga mereka tidak dapat mengerti artinya. Dan mereka juga takut untuk bertanya kepada Yesus. Para murid mendengarkan Yesus, tetapi tidak memahami kata-kata tentang salib. Mereka tidak meminta penjelasan dari Yesus, karena mereka tidak mau menunjukkan ketidaktahuan mereka. Saudara dan saudari terkasih, gelar anak manusia muncul cukup sering dalam Injil. Ada 12 kali dalam Injil Yohanes, 13 kali dalam Injil Markus, 28 kali dalam Injil Lukas, 30 kali dalam Injil Matius. Secara keseluruhan, gelar anak manusia muncul 83 kali dalam keempat Injil. Gelar anak manusia berdasar dari perjanjian lama. Dalam buku Yeskiel ditunjukkan keadaan nabi itu sebagai manusia. Dalam buku Nadiel, gelar anak manusia muncul dalam penglihatan apokaliptis yang di dalamnya Daniel menggambarkan Imperium Babilonia, Media, Persia, dan Yunani. Dalam penglihatan Nabi, keempat imperium itu tampak seperti binatang-binatang yang mengerikan. Mereka adalah kerajaan binatang yang brutal, tidak manusiawi, yang menganiaya, merendahkan, dan membunuh. Dalam penglihatan Nabi, kerajaan Allah hadir dalam sebuah wujud manusia, yakni seorang anak manusia yang membawa kehidupan. Dalam nubuat Daniel, anak manusia mewakili orang-orang suci. Umat Allah tidak membiarkan diri mereka direndahkan oleh ideologi yang mendominasi. Misi anak manusia yaitu mewujudkan kerajaan Allah sebagai kerajaan manusia yang membawa kehidupan bagi manusia. Mempersembahkan dirinya
sebagai anak manusia kepada para murid, artinya Yesus menjadikan misinya juga sebagai misi seluruh umat Allah. Marilah ikut aku. Misi ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kita semua. Saudara dan saudari, marilah kita bersama Yesus melaksanakan misi yang telah Allah percayakan kepada kita semua. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana kita memahami penderitaan dan iman akan Allah dalam hidup kita? Apakah semua penderitaan yang kita alami karena kita beriman kepada Allah? Atau penderitaan yang kita alami karena kita tidak beriman kepada Allah? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.